Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di saat pagi hari ini kami bisa diberikan kasih karunia oleh Tuhan untuk menjalani satu hari lagi bersama dengan Engkau. Kami bersyukur Tuhan memberikan kami kekuatan yang baru, kesehatan, hikmat, pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Kami bersyukur buat pagi hari ini ya Bapa. Kami mau datang kepadamu di saat pagi hari ini. Hanya Engkaulah kekuatan kami ya Tuhan. Kami tidak mampu menjalani hari-hari hidup kami tanpa Engkau ya Bapa. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Inilah pernyataan iman kami Tuhan Bapa, dalam nama Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Peganglah tangan kami, tuntunlah ya Bapa. Jangan biarkan kami berjalan tanpa Engkau berjalan di depan kami ya Bapa. Kami serahkan kehidupan kami, sebab hidup kami bukan karena kuat dan gagah kami, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Oh, bukan dengan kekuatan, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Oh, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Oh, peganglah tanganku,
jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang lain dalam hidup ini. Engkaulah bukit batu pertolongan, Engkaulah bukit batu perlindungan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Oh, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Oh, Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Hanya Engkau satu-satunya pengharapanku. Di dalam-Mu Yesus, di dalam-Mu ya Roh Kudus. Hanya di dalam-Mu harapanku. Pegang tangan kami Tuhan, tuntun jalan hidupku. Seturut dengan rencana-Mu, seturut dengan kehendak-Mu. Ku bawa hidupku ke sungai-Mu, ke hadirat-Mu, roh jiwa tubuhku. Kuduskan kami Tuhan, kuduskan oleh kasih anugerah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Oh, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku.
saya kembalikan pada Bro Adam. Boleh minta tolong Bapak Lukas untuk buka dalam doa, Bapak Lukas. Halo Mbak Lukas. Ya. Baik, kita satu hati kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Tidak henti-hentinya kami naikkan syukur dan terima kasih kami karena begitu besar rahmat dan anugerah dalam hidup kami, sehingga Tuhan telah membawa kami di hari yang baru, pagi yang indah ini tanpa kekurangan sesuatu apapun. Untuk itu kami menaikkan syukur dan terima kasih kami atas nafas hidup kesehatan kami yang Kau anugerahkan bagi kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau memulai suatu pendalaman firman Tuhan. Kami berdoa supaya semua kami Tuhan yang ada di grup ini, Tuhan anugerahkan roh hikmat, akal budi untuk bisa memahami dan mengerti. Bahkan hamba-Mu yang Tuhan telah persiapkan juga, Tuhan urapi dia secara khusus supaya akan ditaburkan pagi hari ini Tuhan benar-benar dapat menguatkan iman kami sehingga kami dapat melewati hari ini dengan penuh kemenangan demi kemenangan karena Tuhan selalu menopang kami. Dari awal pertengahan sampai akhir dari pemberitaan firman, semua sharing-sharing ini biar semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur yang sama-sama rindu dengar firman Tuhan. Kita katakan amin. Amin. Terima kasih Pak Lukas. Amin. Shalom. Halo Pak semuanya. Antoni semuanya. Gindangan. Bapak Pendeta Antoni Gindangan. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak Antoni. Shalom Pak. Shalom Bapak-bapak. Puji Tuhan, akhirnya. Shalom Pak Bu Erni. Shalom Bapak Ibu. Pak Yusuf, Bu Yuliana. Akhirnya bisa kupandang lagi Bu wajahmu. Farida. Shalom Pak Yusuf, Pak Uy, Pak Lukas, terima kasih, Bu Erni, Bu Farida. Ini Kenal semua Bapak teman Ibu. saya nih, Shalom, Pak shalom. Wid, Adam. Ya. Jadi Oke. kita di sini setiap pagi Pak Kindangan, enaknya panggil Pak Antoni apa Pak Kindangan ya? Nah, apa aja. Pak Antoni. Tony. Pak Tony. Antoni. Saya tahunya Boleh. Antonius, Pak. Ya, betul. Potongannya 11-12 sama saya Pak Gembala. Iya. Tapi umurnya beda jauh ini. Udah Pak, saya masih Wah, muda. jiwanya luar. Puji Tuhan. Oke. Potongannya, Pak, Bu. Kan, Saya silakan. persilakan Bapak Antoni. Saya langsung. 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 Oke. Baik, kalau begitu mari kita, tadi saya tertegun dengan satu doanya supaya iman kami dikuatkan. Tentunya memang iman itu penting buat setiap kita ya. Kita perlu selalu berjalan dengan iman karena Tuhan memimpin kita by faith to faith, dari iman kepada iman, dan Dia memampukan kita dengan by grace to grace, dari kasih karunia kepada kasih karunia untuk kita boleh kuat, boleh mampu melayani Tuhan, apalagi sebagai hamba-hambanya yang bekerja melayani Tuhan. Nah, mari hari ini kita segera saja karena waktu saya cuman 20 menit ya, Pak Yosua. Amin. Oke, kita coba ya. Mari kita lihat di dalam Markus pasal 3. Kita mau belajar. Waktu saya 20 menit, katanya kalau ada kemurahan Tuhan bisa 30 menit ya, tergantung lah ya. Mari kita mau belajar Markus pasal 3. Kita akan lihat di dalam Markus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Markus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Jadi Bapak Ibu kita lihat, kita buka firman Tuhan ini, Markus pasal 3 ayat 1 sampai 6. Kita mau belajar sesuatu. Ada beberapa juga Pak Yosua, saya share link ini kepada rekan-rekan saya. Boleh ya Pak Yosua ya?
Silakan Pak Antoni. Silakan Pak, Ya, silakan. iya, karena mereka katanya mau ikut. Nanti Boleh, kalau ada yang boleh. masuk, Sorry. kalau ada yang masuk jangan kaget nanti Hostnya nama-namanya. di sini Pak Adam, Pak Antoni hostnya. Pak Adam ya, Pak Adam. Jadi sorry saya share karena teman-teman saya ada yang coba mau ikut dari berbagai daerah. Kalau nanti ada yang masuk nama-nama asing, jadi jangan kaget, itu teman-teman saya. Ya. Saya coba share ke mereka. Siap. Oke, mari kita lihat di dalam Markus pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Jadi saya mau coba bahas ayat 1 sampai 6 saja. Mari kita lihat, ada judulnya di situ. Ya, dikatakan bahwa kemudian ya Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Ya, mari kita lihat di situ. Terima kasih Pak, ditampilkan di di share screen-nya. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadah. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan hati dan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia pun mengulurkannya, maka sembuhlah orang itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Nah, mari kita belajar, kita melihat. Saya percaya Tuhan itu bekerja di tengah-tengah kita. Ya, kita tundukkan kepala sebentar, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi ini kami dipertemukan di dalam hadirat Tuhan. Kami rindu untuk terus mengalami transformasi lewat kebenaran-Mu, lewat suara Injil yang mengubah kami. Kami tahu bukan pendapat, bukan filosofi manusia, bukan dunia ini yang bisa mengubah kami, tetapi Injil adalah kuasa Allah yang bisa mengubah kami dan menjadikan kami serupa dan setara dengan Kristus. Dengan demikian kami hidup untuk selalu mempermuliakan Tuhan Yesus saja. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu secara khusus. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Oke, nah mari kita belajar Bapak Ibu. Di dalam ayat pertama dikatakan bahwa kemudian Yesus masuk lagi ke bait Allah, gitu ya, ke tempat ibadah. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Terus ayat 2 dikatakan, mereka mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Nah, mari saudara, kalau kita melihat di sini, kita sudah baca semua sampai ayat 6, ternyata saudara, waktu Yesus masuk ke dalam rumah ibadat itu, ada hal-hal yang sebenarnya orang-orang itu tidak menempatkan iman kepada yang sebenarnya. Ya, mereka tidak menempatkan pengertian kebenaran kepada yang sebenarnya. Kenapa? Tadi dikatakan waktu Yesus masuk ke dalam bait Allah itu, sampai Tuhan itu marah karena melihat kedegilan hati mereka. Loh, hati siapa? Orang-orang yang ada di dalam rumah Tuhan, orang-orang yang ada di dalam tempat-tempat ibadah yang sedang menyembah Tuhan harusnya punya pengertian, punya pengenalan akan Tuhan itu lebih dahsyat, lebih baik lagi. Ya, imannya mungkin lebih terkonek dengan Tuhan. Tetapi di situ dikatakan, tadi kita sudah baca bersama-sama, betapa Tuhan itu marah, saudara. Karena apa? Mereka tidak melakukan sebagaimana mestinya. Mereka tidak menempatkan bait Tuhan itu di mana mereka mau ketemu dengan Tuhan. Mereka mau menyembah dengan Tuhan. Mereka mau, saudaraku, mau melekat dengan Tuhan. Justru lihat ayat 2 itu. Waktu Yesus masuk ke dalam bait Allah, mereka coba mencari-cari kesalahannya. Nah, ini sifat manusia, saudara. Bahwa selalu, makanya kita sadar bukan zaman sekarang aja. Yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Itu terjadi waktu zaman dulu, ya. Tetapi kita melihat bahwa tenang bagi kita orang-orang benar yang percaya di dalam Tuhan, selama kita berjalan dalam kebenaran, hidup dalam kebenaran, pasti terang Tuhan terbit atas kita. Ya.
Jadi jangan pernah takut dengan apapun, fitnah apa. Kalau kitanya benar di mata Tuhan, kita nggak usah takut. Nah, yang saya mau bahas adalah di dalam ayat ini dikatakan bahwa Tuhan begitu dia masuk ke dalam bait Allah, ya, ke rumah ibadat, saudara, itu artinya tepatnya pada hari Sabat. Tapi pada hari Sabat itu, saudara, ada orang-orang Yahudi datang ke bait Allah itu, ya, ke rumah ibadat, bukan untuk menyembah Tuhan. Perhatikan, bukan untuk mengasihi Tuhan. Kalau kita kan ke gereja, ya, kita pagi ini kita bersekutu, kita mau menyembah Tuhan, kita mau menyenangkan Raja segala raja. Tapi kenyataannya mereka itu enggak. Saudara, mereka itu hanya menjalankan peraturan-peraturan Taurat, saudara. Taurat itu adalah terdiri daripada sekumpulan aturan hukum yang kurang lebih 613. Ya, 13 hukum yang mereka hidup di situ. Tapi mereka hanya melakukan secara ritual. Tapi mereka tidak mengerti makna di dalam mereka ada di dalam rumah ibadat itu apa. Makna di dalam mereka beriman sama Tuhan itu apa. Jadi mereka lebih ketat dengan yang namanya aturan-aturannya. Saudara lihat di situ, padahal itu hari Sabat. Nah, hari Sabat itu mereka lebih menekankan pertentangan peraturan. Mereka bilang, kalau hari Sabat itu mereka bilang begini sama orang-orang pada waktu itu zamannya. Kamu tidak boleh bekerja. Kamu tidak boleh melakukan ini. Kalau kamu melakukan ini, kamu nanti kena hukuman. Kamu kena kutuk. Ya, kamu tidak diberkati. Nah, tahukah kondisi seperti ini ada di zaman-zaman sekarang ini? Artinya, orang lebih menekankan aturan dan peraturan daripada kebenaran itu sendiri. Maksudnya apa, saudara? Artinya begini, ada orang bilang, kamu kalau nggak nanti ke gereja, kalau kamu nggak cari Tuhan, kalau kamu nggak melayani, nanti kamu nggak diberkati loh, nanti kamu kena kutuk loh. Nah, aturan-aturan yang seperti inilah yang seringkali membuat akhirnya kita tidak mengerti, saudara, kita tidak menempatkan yang sebenarnya iman kita itu kepada siapa. Tadi kan saya terkesan dengan doa tadi dikatakan supaya iman kami dikuatkan, iman kami bertumbuh dalam doa tadi yang saya sempat selintas saya dengar. Artinya, saudara, mereka tidak menempatkan imannya kepada Kristus di dalam rumah ibadah loh, saudara. Harusnya mereka itu bangga waktu Tuhan masuk. Kita kan kayak sini, kayak sekarang nih kita di Zoom ini ya. Walaupun by Zoom kita rasanya, walaupun kita belum lihat Tuhan, tapi kita merasakan hadirat Tuhan. Apalagi ketemu dengan Tuhan. Apalagi Tuhan langsung hadir di tengah-tengah bapak-bapak dan ibu-ibu. Ya, di tengah kita semua. Wow, bagi kita itu sesuatu yang, wah, thanks God, terima kasih Tuhan. Kan begitu. Mereka udah lihat mata dengan mata. Yesus hadir di situ, di rumah ibadah. Tapi justru mereka tidak menyambut dengan iman yang yang menggebu-gebu, yang, waduh Tuhan terima kasih. Tidak, saudara. Mereka lebih tertarik kepada aturan. Maka mereka lihat, nih Yesus melakukan apa nih? Ya, bahkan mereka coba-coba mencari kesalahan kelemahan karena mereka terikat dengan yang namanya hukum Taurat. Dan pada waktu itu disebutkan itu waktu ini adalah kejadiannya hari Sabat. Jadi hari Sabat itu bagi mereka adalah aturan yang lebih ditinggikan. Kalau orang-orang itu hari Sabat artinya kita nggak boleh melakukan sesuatu. Nah, yang saya mau beritahu, mereka kehilangan fungsi, makna dari apa sebenarnya hari Sabat itu. Ya, Sabat itu dibuat Tuhan, originalnya, aslinya adalah, artinya begini saudara, kita berdiam diri, kita tidak melakukan apa-apa, tapi kita berdiam diri di hadapan dari hadirat Tuhan, sambil merenungkan kebaikan Tuhan. Sambil merenungkan betapa apa yang selama ini Tuhan sudah kerjakan, apa yang selama ini Tuhan sudah lakukan buat kita. Itu yang Tuhan ajarkan kepada bangsa Israel. Itulah Sabat yang Tuhan membuat supaya bangsa Israel, orang-orang Yahudi merenungkan apa yang selama ini Tuhan sudah lakukan buat mereka, apa yang Tuhan sudah kerjakan. Harusnya begitu, sehingga kita bisa mengucap syukur, bisa berterima kasih. Tapi di pengertian orang-orang yang ada di rumah ibadah tadi di Markus 3, ternyata mereka tidak memfungsikan Sabat kepada pengertian yang Tuhan buat sebenarnya. Mereka lebih menekankan aturan-aturannya. Sehingga bagi mereka kalau orang hari Sabat ya berbuat B itu satu kesalahan. Ya, itu satu kesalahan. Makanya tadi Saudara tiba-tiba ini yang menarik. Ya, kita lihat dulu ya Saudara. Ada orang yang sakit. Ya mereka coba-coba lihat nih Yesus mau ngapain nih? Kalau dia sembuhkan berarti ini dia melanggar hari Sabat. Kan begitu Bapak Ibu. Sementara
firman yang sama ini 4 Injil juga menceritakan, walaupun ada versi yang agak berbeda sedikit gitu ya. Markus, Matius, Lukas, Yahya itu sama menceritakan hal itu. Tetapi saudaraku, di situ dikatakan bahwa tadi kita lihat ayat berapa itu yang sebentar. Kita lihat di ayat berapa yang mereka coba. Nah, ayat 3. Kata Yesus kepada orang ayat 2 dulu. Ayat 4. Perhatikan. Kemudian katanya kepada mereka, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Tetapi mereka diam saja. Perhatikan kata diam saja. Artinya mereka nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab, saudara. Karena satu saat ada ayat yang berkata begini, kalau pada hari Sabat salah satu dombamu terperosok ke dalam got, ke dalam kali, ke dalam lubang, apakah engkau tidak boleh menyelamatkan? Apakah kita nggak boleh menyelamatkan? Artinya boleh. Kan ada begitu, saudara. Boleh. Nah, kalau domba saja boleh, binatang saja boleh, kok ini menyembuhkan manusia nggak boleh? Gitu loh, saudara. Nah, orang-orang Yahudi di rumah ibadat lebih terikat kepada peraturan daripada iman mereka kepada Tuhan. Saudara perhatikan, seringkali ada juga di dalam hal seperti ini. Kita di dalam satu pelayanan, di dalam satu gereja, dalam satu ibadah, lebih menekankan aturan-aturannya. Bukan kepada hubungan kita kepada Tuhannya, kepada kebenaran firman Tuhannya. Saya pernah ada di satu gereja, di satu pelayanan, lalu ada orang yang waktu itu dia bilang begini, Pak, gimana ya katanya, saya ini akhirnya nggak betah di gereja ini. Kenapa? Lebih menekankan aturan-aturannya, aturan-aturan yang kadang-kala nggak ada di kebenaran firman. Ya, contohnya saudaraku, kalau bagus sih kalau seragam itu baju atau apapun. Kadang-kala tapi kan ada orang yang, wah nanti gimana ya, saya nggak bisa melayani karena saya tidak seperti mereka, tidak punya seragam, tidak punya apa begitu. Nah, makanya di gereja saya, di pelayanan saya tidak pernah, bukan berarti nggak bagus seragam itu. Orang ketika, Pak, saya nggak ada baju putih, saya nggak ada, naik, saya bilang, melayani naik. Kalau kamu sudah ditugaskan naik, nanti nggak enak Pak, nggak seragam, nggak ada masalah. Karena di mata Tuhan nggak lihat itu. Tuhan lihat bagaimana hubungan kita, bagaimana motivasi hati kita untuk menyenangkan, untuk mengasihi Tuhan, untuk melayani Tuhan. Tapi ada orang-orang yang karena itu dia tidak bisa melayani, dia tidak bisa datang karena apa? Yang saya bilang lebih tinggi aturannya. Nah, orang-orang Yahudi pada waktu itu di rumah ibadat ini yang diceritakan, mereka lebih menekankan aturan-aturannya. Sehingga mereka mau melihat. Lalu Yesus bilang, kalau ada domba yang terperosok, apa kalian diam saja? Apakah kalian nggak menyelamatkan? Nah, hukumnya adalah harus diselamatkan. Nah, apalagi Tuhan bilang, ini manusia. Sebab tadi katanya ada seorang yang masuk di dalam rumah ibadat, ternyata ada orang yang apa? Cacat, Bapak Ibu. Ya, seorang yang cacat. Seorang yang cacat ini, ya, kalau menurut orang-orang Yahudi pada waktu itu, orang-orang cacat ini, saudaraku, nggak boleh disembunyikan kecacatannya. Gitu loh. Pertama, orang-orang cacat ini kalau dia ada di tempat umum, di publik, dia mesti menunjukkan kecacatannya. Ya, atau tangannya atau apapun bagian-bagian cacat supaya nanti orang-orang Yahudi yang melihat itu mereka menjauh supaya tidak tertular. Istilahnya kan kalau cacat itu ada sesuatu yang bagi mereka itu kutuk, sesuatu yang wah ini nggak boleh didekati begitu. Nah, itu terjadi di orang-orang Yahudi. Nah, makanya pada waktu itu Yesus masuk ke situ, Tuhan Yesus bilang begini, apakah orang ini nggak perlu disembuhkan? Mereka diam. Lihat ayat 4. Karena mereka tahu itu hukum Taurat. Tapi akhirnya Tuhan menyembuhkan. Nah, yang menarik di sini adalah di rumah ibadat ada orang yang cacat. Ya, perhatikan, bukan normal. Cacat artinya berkekurangan, tidak sempurna. Tahukah ini penggambaran siapa? Ini membicarakan atau simbol melambangkan kita semua. Kita ini tanpa Kristus cacat. Kita tanpa Tuhan ini kita berdosa. Ingat, sebelum Tuhan datang ke dalam dunia menebus kita bukan siapa-siapa, kita manusia berdosa. Telah kehilangan kemuliaannya. Roma 3:23 berkata, manusia sudah jatuh ke dalam dosa, terpisah dengan segala sesuatunya. Nah, kita cacat, kita nggak sempurna. Tapi syukur puji Tuhan, ternyata
Yesus masuk ke rumah ibadat, menemui orang cacat. Orang cacat itu artinya, kalau kita ibaratnya karena dosa, kita mati di dalam dosa. Ketika kita mati dalam dosa, kita nggak bisa melihat Tuhan, kita nggak bisa mengenal Tuhan, saudara. Karena rohani kita mati, ya roh kita mati. Tapi syukur, puji Tuhan, ternyata Tuhanlah yang menghampiri orang cacat ini, bukan orang cacat yang menghampiri Tuhan. Dengar, saudara. Artinya, saudara, inilah kasih karunia, inilah Injil, inilah kebenaran, inilah kuasa Tuhan. Tuhan yang mendatangi kita, yang cacat, yang berdosa, yang tidak sempurna ini untuk apa? Untuk disembuhkan, dipulihkan, dikuduskan kembali, dikembalikan kepada kemuliaan Tuhan. Dahsyat ini message-nya, saudara. Dahsyatnya pesan Tuhannya. Tuhan mau melawat, tapi di mata orang-orang Yahudi pada waktu itu, ini kesalahan. Aturan lebih ditinggikan. Sementara kebenaran, saya memberitahu kebenaran lebih dari segala-galanya, bukan aturan manusia, aturan sesuatu. Makanya Yesus bilang, boleh nggak hari Sabat? Diperkenankan nggak katanya? Ya, kalau ada sesuatu, domba yang terperosok, mereka diem. Apalagi ini orang yang perlu disembuhkan. Saudara, ini bicara tentang kita, manusia kita berdosa. Ada orang berkata kadang-kala, wah kalau berdosa ini harus begini, harus begini. Wah, kamu ini udah kena kutuk, kamu ini udah begini. Kamu harus mengalami saya nggak membantai, tetapi saya beritahu yang terpenting adalah, saudaraku, tahukah kita butuh Kristus, kita butuh Tuhan. Saudara, kasih karunia Tuhan biarkan masuk mengubah kita. Yang mengubah kita itu bukan aturan-aturan, bukan kamu harus melakukan 7 hal, 5 hal supaya berkenan, 4 hal, tidak, saudara. Makanya seringkali saya suka sedih kalau ada khotbah-khotbah yang lebih mengarah kepada motivasi, ya, kepada sesuatu yang lakukan ini, lakukan ini. Orang udah lakukan, dia bingung, kok nggak lah, terobosan. Saya sudah begini seperti khotbah pendeta, kok saya nggak ngalami perubahan. Karena yang diajarkan adalah segala sesuatu kadang-kala lebih aturan, lebih sesuatu yang ibaratnya bukan sesuatu Injil kuasa Allah. Sampaikan apa yang Tuhan mau. Saudara tahukah kalau kita bicara, kita para messenger utusan Tuhan, kita memberitakan Injil, kita memberitakan tentang Kristus, memberitakan tentang Tuhan. Kabar baik itu adalah orang yang bisa mengubah. Kabar baik itu mengubah kita, menyelamatkan kita, memulihkan kita. Makanya Yesus dengan tegas, salahkah katanya kalau aku menyembuhkan orang ini? Diam mereka, saudara. Karena bagi Tuhan adalah kebenaran mesti disampaikan. Ya. Dan orang yang cacat tadi adalah menggambarkan kita. Artinya kebenaran yang kita dapat di sini. Pertama adalah, saudara, kita ini tanpa Tuhan cacat, berdosa, nggak sempurna. Kita butuh Tuhan. Kita butuh lawatannya. Maka pagi ini saya senang dengan program ini, namanya Estafet Morning, Estafet Spirit Morning, ya? Estafet Morning Spirit. Estafet Morning Spirit. Ya, artinya Estafet Morning Spirit itu, ya, saudara, spirit kita setiap pagi itu estafet itu kan berjalan dari satu arah ke arah berikutnya. Kita harus ibaratnya dari from glory to glory, ya, from faith to faith. Kita mesti terus melangkah maju sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan. Kita mesti terus diisi. Apalagi kita manusia roh yang terus harus connect dengan surga. Ketika kita connect dengan Tuhan, kita connect dengan surga. Begitu kita ketemu dengan orang, melayani. Mungkin kita belum buka Alkitab, kita ngomong, orang mengalami sesuatu. Wow, ada sesuatu dalam orang ini. Begitu dia ngomong, saya dapat kehidupan. Begitu dia ngomong, saya terbakar. Begitu dia ngomong, saya terubahkan. Kenapa? Ketika kita sudah mendownload, kita mendapatkan sesuatu, saudara, dari Tuhan, ya, di dalam spirit kita, lalu kita bagikan. Tahukah kita dalam manusia roh yang menghidupkan, bukan manusia roh saja kata Alkitab. Kita adalah manusia roh yang menghidupkan. Jadi saudara bukan manusia roh biasa. Ya, jadi kita harus bangun terus roh kita. Kita harus bangun terus. Ya, biar Roh Kudus memenuhi kita terus menerus. Maka dikatakan kepenuhan Roh Kudus tidak cuma sekali, terus menerus. Supaya apa? Ketika kita mengalami kuasa itu, kita bisa impact, kita bisa bagikan, kita bisa lepaskan. Karena saya percaya orang yang on fire, orang menyala-nyala, orang yang antusias, yang bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam keluar. Cara pekerjaan Tuhan adalah Roh Tuhan itu bekerja dari dalam keluar, ya, itu akan menjangkau banyak orang. Makanya Kristus itu waktu dia di rumah ibadah, dia nggak tertekan dengan aturan-aturan. Dia pikir aturan-aturan orang-orang Yahudi ini salah. Mereka sudah salah menempatkan iman mereka. Mereka salah memaknakan hari Sabat. Mereka salah menempatkan sesuatu. Salah itu kayak begini, saya dulu gemuk, saudara. Dulu gemuk, Pak Yosua itu tahu. Dulu saya gemuk sekali. Lalu
sampai sekarang kalau Bapak Ibu bisa lihat, ini adalah hasil dari saya mengalami perubahan pola makan, pola hidup, dan saya olahraga gitu ya. Jadi pada waktu saya sudah olahraga itu ada orang berkata, Pak, saya banyak sharing sama orang, dan akhirnya saya bilang, kamu kalau mau, saya tanya, goal kamu apa? Kamu mau sehat atau kamu mau kurus apa semua? Kadang-kadang ada yang mau kurus, supaya kalau saya pakai baju nggak ada masalah. Kalau saya tampilkan saya enak. Saya bilang kalau cuma mau kurus salah kalau kamu cuma olahraga begitu. Tapi olahraga bukan untuk sesuatu itu. Karena kalau kamu cuma mau nge-gym apa semua, kamu mungkin tahan 2-3 bulan, 6 bulan atau setahun. Setelah itu kamu balik lagi kepada format lama. Tapi kalau kamu konsepnya saya mau sehat, saya mau mau fit badan saya, nah lakukan itu olahraga. Olahraga itu adalah untuk sehat, saya bilang salah satunya, ya. Tapi kalau nanti dapat badan bagus atau apa itu bonus. Nah, jadi ada orang salah memaknai olahraga itu, kadang-kadang mereka pikir supaya saya kurus, supaya saya tidak gemuk lagi, ya. Padahal ternyata bukan itu. Akhirnya begitu mereka nge-gym atau olahraga nggak kurus-kurus, bingung juga. Nah, salah memaknai. Itu mungkin kurang lebih saya kasih ilustrasinya. Nah, sama orang-orang Yahudi pada waktu itu salah memaknai sabat. Mereka lebih menekan aturan daripada hubungan dengan Tuhan. Sementara Tuhan adalah lebih menekankan hubungan. Makanya dia turun dari surga, dia datang ke dalam dunia, dia mau berhubungan dengan kita, dia mau fellowship, dia mau bersekutu, supaya kita mengalami semakin serupa dengan Tuhan. Kita mengalami itu. Nah, yang menariknya adalah, kita kembali lagi, orang-orang yang cacat itu adalah menggambarkan kita. Kita butuh Tuhan, ya, tanpa Tuhan kita tetap cacat, ya, kita tetap berdosa, kita tidak pernah kudus, kita tidak pernah itu. Makanya waktu Tuhan mati di kayu salib, ya, keselamatan itu kita mendapatkan 3 bonus. Ada yang namanya satu kali kelak, mungkin kita bahas kalau Bapak Ibu yang udah pernah dengar atau sering belajar mungkin sudah tahu, kita mengalami yang namanya justification, yang kedua kita mengalami sanctification, dan yang ketiga kita mengalami yang namanya glorification. Artinya apa? Ya, waktu Yesus mati di kayu salib, kita percaya sama Tuhan, kita mengalami 3. Kamu adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru terbit, kata 2 Korintus 5 ayat 17 ya. Artinya apa? Kita dibenarkan. Karena dengan kebenaran saya, dengan kebenaran Pak Yosua, dengan kebenaran Pak Adam atau teman-teman semua, kita nggak bisa benar, saudara. Betul nggak? Kebenaran manusia itu seperti kain lara. Kata Alkitab di dalam satu terjemahan, seperti katanya di dalam Yesaya, kita memberikan, kalau satu bahasanya dikatakan, seperti kita memberikan sebuah kain lara itu terjemahannya adalah salah satunya dikatakan seperti pembalut kalau buat wanita. Apakah boleh sama kalau kita membawa kebenaran kita sama dengan kita mempersembahkan pembalut sama Tuhan? Softtek. Wah, itu enggak sesuatu yang enggak mulia sama Tuhan. Itulah kebenaran manusia. Kita nggak bisa benar, tapi kita mengalami puji Tuhannya. Yesus mati di kayu salib, kita menjadi manusia baru, ya, yang lama sudah berlalu. Maka kita mengalami yang namanya justification, kita dibenarkan, sehingga kita menjadi orang yang benar karena kebenaran Kristus ditaruhkan kepada kita. Yang kedua, kita mengalami yang namanya sanctification, ya, kita dikuduskan, disucikan terus menerus. Ini tidak hanya status, tapi ini juga bicara tentang progresif. Terus menerus. Makanya kita mungkin masih bisa berdosa, kita masih berjalan di lampu merah, kadang-kadang mungkin bisa tersinggung atau orang apa semua, kita minta ampun, kita dikuduskan lagi. Lalu kita mengalami yang namanya glorification. Nah, saya tidak punya banyak waktu untuk membahas itu, tetapi saya mau beritahu itulah keadaan kita. Kalau kita tidak terima Kristus, Tuhan tidak datang buat kita, maka Tuhan perlu masuk ke dalam rumah ibadat. Lihat ada orang yang cacat, orang ini perlu dipulihkan. Orang ini gambaran kita, Bapak Ibu. Sehingga kita sekarang sudah dipuji Tuhan, ya, kita mengalami pemulihan, kita mengalami terobosan dalam Tuhan, kita mengalami transformasi, kita diubahkan oleh Tuhan. Itu luar biasa. Nah, yang kedua, saya mau cepat saja, mungkin tinggal beberapa menit lagi. Yang kedua adalah yang menariknya, saudara, waktu itu, lihat saudara, lalu Tuhan bilang begini sama orang ini. Tadi kita sudah baca semuanya, ya, ayat yang kelima dikatakan, ia berduka cita karena kedegilan hati mereka. Dengan marah ia memandang. Jadi Tuhan ini marah. Ya, Tuhan ini marah, saudara. Jadi kenapa? Karena nggak sepantasnya di rumah ibadah iman mereka harusnya kepada Tuhan, tapi bukan kepada Tuhan, lebih kepada aturan. Makanya mereka melihat kalau Tuhan menyembuhkan orang ini salah nih, gitu, saudara. Ya, mereka lebih melihat aturannya. Tuhan itu kayaknya, waduh, kenapa hatimu degil gitu.
Bukankah ini banyak kadang-kala kita di dalam rumah ibadat, dalam pelayanan, apa maknanya pelayanan kita kepada Tuhan? Apa maknanya kita menyembah Tuhan? Apa maknanya ibadah kita kepada Tuhan? Ini yang Tuhan mau benahi hati kita. Supaya konsep kita adalah waktu kita datang sama Tuhan, betul-betul kita hanya menyembah, meninggikan, memuliakan Tuhan. Itu jauh lebih dahsyat, lebih luar biasa. Saudara, lalu ayat 5 dikatakan begini. Lalu ia berkata kepada orang itu, orang yang cacat tadi, ya, ulurkanlah tanganmu, dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangan. Saudara, ada yang menarik di sini. Orang cacat itu tadi saya bilang, kalau dalam zaman dulu itu orang Yahudi, itu nggak boleh ditunjukkan kecacatannya. Karena kalau mereka ditunjukkan kecacatannya, itu saudaraku, apalagi kalau mereka tampil di depan publik, di depan umum, itu mereka bisa dirajam dengan batu. Kenapa? Karena bagi mereka itu sesuatu yang itu aib, itu satu kutuk, itu nanti nular. Makanya kalau orang cacat mungkin zaman dulu, kalau dia orang ini mungkin cacat sebelah tangannya, dia sembunyikan. Mungkin kalau dia ngomong sama teman, bro, kita gini-gini, satu disembunyikan. Kenapa? Dia nggak boleh diusahakan, nggak boleh kelihatan kecacatan ini. Sebab kalau mereka menampakkan kecacatan atau ketahuan bahwa dia cacat, harusnya dia harus menjauh dan nggak boleh ada di depan publik. Kalau nggak, dirajam dengan batu. Itu artinya apa, Bapak Ibu yang kita belajar di sini kebenarannya? Ini adalah sesuatu yang mereka harus sembunyikan, diamkan. Tetapi lihat yang menarik dalam ayat 5 ini, Tuhan bilang begini, ya, waktu dia hadir di Bait Allah itu kan, di rumah ibadat kan banyak orang tadi. Sudah lihat nggak? Pada waktu Tuhan bilang, ulurkan tanganmu. Sesuatu yang bagi dia, saya percaya dia mungkin ada satu ketakutan. Waduh, ini kalau saya ulurkan hukum orang Yahudi, kalau saya perlihatkan kecacatan saya, pasti saya akan dirajam atau sesuatu yang saya akan dihakimi. Ya, tetapi Tuhan bilang, ulurkan tanganmu. Lihat yang menarik ayat 5. Akhirnya orang ini yang tadinya disembunyikan tangan begitu, dia keluarkan, saudara. Dia keluarkan. Apa maknanya di sini? Ini bicara tentang tangan, mengulurkan tangan, ini bicara tentang Tuhan mau keterbukaan kita. Tuhan mau, saudaraku, inilah penyerahan hidup kita. Saudara, kadangkala manusia itu menutupi, dia punya kelemahan, dia punya kekurangan, dia punya segala dosa, dia nggak mau ada orang tahu. Ya, dia merasa dia tetap fine-fine saja, biasa-biasa saja. Nah, di mata Tuhan, Tuhan mau kita datang dengan apa adanya. Kadang-kala mungkin sebagai hamba-hamba Tuhan, kita tahu kita punya kelemahan, tapi kita nggak terbuka. Datanglah sama Tuhan, terbuka itu maunya Tuhan. Waktu engkau terbuka, engkau mengalami pemulihan. Maka Tuhan bilang, mana tanganmu? Ulurkan tanganmu, saudara. Ingat nggak, saudara? Tuhan bilang, anak orang ini dalam keadaan Tuhan bilang, stretch your hand, buka tanganmu, ulurkan. Artinya Tuhan mau ada keterbukaan. Waktu engkau datang sama Tuhan, keterbukaan keberadaanmu. Disitulah lawatan Tuhan terjadi. Disitulah terobosan Tuhan terjadi. Disitulah pemulihan Tuhan terjadi. Orang ini saya percaya, kalau dia tidak ulurkan tangannya, dia tidak mengalami perubahan. Dia tidak mengalami satu pemulihan yang dahsyat. Dia ragu-ragu pasti, saudara. Saya yakin dia ragu-ragu karena dia tahu hukum orang itu. Dia tahu hukum orang Yahudi. Kalau saya perlihatkan tangan saya, aduh, saya habis. Tapi ini yang minta bukan orang Yahudi. Dengar baik. Ini yang minta adalah Tuhan Yesus. Sama pagi ini pesannya. Tuhan mau kepada kita, ya, estafet morning spirit, Tuhan mau kepada kita, ulurkan tanganmu, keterbukaan kita, supaya kita dicas kembali, di-recharge kembali, dipulihkan, saudara, kita mengalami satu pembaruan lagi, sehingga kita ketika kita mengalami sesuatu dari surga, saya percaya ketika kita melayani pagi ini, sepanjang hari kita beraktivitas, saya percaya dimanapun Bapak Ibu berada, boom, ada satu kuasa Tuhan yang menyertai, mengurapi, dan orang-orang lain akan dipulihkan, disembuhkan, seperti kita sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mungkin kurang lebih itu, saya tidak punya banyak waktu lagi karena masih banyak, tapi saya percaya perkenalan saya sampaikan di sini dulu. Pak Adam, Pak Yosua, Ibu Bapak, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada yang. Terima kasih Pak Antoni atas firman-Nya, atas spirit-Nya pada pagi hari ini, di mana kita harus mengulurkan tangan kita, harus berserah kepada Tuhan setiap waktu, setiap harinya. Karena tidak ada satupun orang yang tidak berdosa atau yang sempurna. Hanya Yesuslah wujud dari manusia yang sempurna. Tadi dibahas dengan Bapak Antoni, di mana di dalam Perjanjian Lama adalah hukum, aturan. Tetapi di dalam Perjanjian Baru itu ada Yesus yang menggambarkan kita sebagai manusia, itu adalah wujud.
Di perjanjian lama bayangan, di perjanjian baru adalah wujud. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Saya persilakan. Bapak Antoni siap untuk menjawabnya nih. Saya jawab, tapi kalau enggak ya ampuni manusia enggak sempurna ini. Jangan dirajam dengan batu ya, jangan dirajam. Silakan, Pak Yusuf. Kalau saya jawabannya gini, Pak Antonius, ya kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau saya nggak bisa jawab, saya tanya gembala saya. Gembala saya nggak bisa jawab, terus saya puas untuk menjawab pertanyaan saudara gitu. Kan? Silakan Pak Yusuf mau. Ya, saya hanya ingin memberi tanggapan saja. Jadi apa yang sudah disampaikan tadi, ya memang betul juga itu berkaitan dengan situasi keadaan gereja pada hari-hari ini ya. Terkadang para pemimpin gereja lebih menitik beratkan pada aturan-aturan, tata cara atau liturgi ketimbang daripada menggairahkan atau mendorong jemaat untuk mengaplikasikan kasih kita kepada Kristus itu lewat kehidupan sehari-hari. Saya kira itu yang salah di situ. Jadi ini mengingatkan kita semua sebetulnya bahwa sebetulnya peribadatan kita kepada Tuhan itu kan tidak diukur seberapa banyak kita berada di suatu ruangan gedung gereja. Kalau perjanjian lama memang ukurannya ya bait Allah. Tapi kan kita tidak hidup di dalam hukum Taurat. Kita sudah ada dalam kasih karunia kan. Nah, dalam kasih karunia itu sebetulnya bait Allah itu adalah diri kita sendiri. Dalam 1 Korintus 13. 1 Korintus 3 kalau tidak salah ayat 16-17. Nah, jadi tanggapan saya adalah ya pagi ini kita disadarkan. Jadi kalau pertanyaannya saya agak sedikit ubah ya dari pertanyaan tadi. Saya ada beberapa catatan tadi. Jadi bolehkah pada hari Minggu kita berbuat baik atau menyelamatkan tetangga kita yang habis kena musibah misalnya begitu kan? Jadi harusnya seperti itu pertanyaannya sekarang untuk hari ini. Kalau dalam Injil Markus tadi kan itu pertanyaan dalam situasi pada saat itu di sebuah bait Allah yang dibangun oleh Salomo, yang itu merupakan apa ya super kebanggaan bagi bangsa Israel, sehingga bait Allah itu dikultuskan melebihi daripada apa yang disembah. Kurang lebih seperti itu ya tanggapan saya. Nah, sebetulnya ibadah kita ini adalah sehari-hari. Penyembahan kita, pujian kita bukan lagi diiringi dengan lagu C minor, D minor, atau A minor. Bukan itu. Jadi pujian kita sebetulnya kepada Allah itu sebetulnya adalah dari sikap perilaku kita, hubungan kita dengan sesama. Sebab ada firman Tuhan yang berbunyi seperti ini. Jika seorang berkata bahwa aku mengasihi Allah, tapi dia membenci saudaranya, sesungguhnya dia adalah seorang pendusta. Nah, saya mengambil kesimpulan sederhana bahwa mengasihi Tuhan itu hanya dapat dibuktikan dengan bagaimana hubungan baik kita dengan sesama. Sebetulnya itu. Jadi tidak bisa kita menyatakan diri atau memproklamirkan diri bahwa saya ini orang beribadah, saya punya Tuhan yang besar. Tapi hubungan kita dengan sesama malah justru saling menyakiti, dalam tanda kutip ya, saling menyakiti atau mengabaikan, tidak peduli dengan mereka. Sesungguhnya kan Tuhan tempatkan kita di sini untuk kita mengalami hubungan yang baik dengan sesama. Sebagai representasi kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Amin. Makanya di gereja itu selalu ada lambang salib. Di salib itu untuk apa sebetulnya? Sebetulnya untuk mengingatkan kita orang Kristen bahwa hubungan kita, relationship kita kepada Tuhan itu harus diwujudkan dengan hubungan kita dengan sesama. Mungkin itu saja tanggapan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Pendeta Yusuf. Mungkin ada lagi? Bu Farida, Bu Erni, Bu Sisda. Jadi saya coba tambahkan sebentar, Pak. Jadi gini, boleh, saya banyak ketemu di pelayanan. Kadang-kala saya mesti menguburkan orang yang tidak dikuburkan oleh salah satu gerejanya. Sampai saya tanya, kamu kan punya gereja apa semua?
Dia bilang kami belum melapor Pak, kami belum jadi anggota. Dan orangnya sudah dalam keadaan mayat, keluarganya menghubungi saya. Saya bilang saya dari pendeta gereja lain, tapi kalau memang saya harus dihubungi, saya mesti lakukan itu. Itu ada ketemu, makanya saya pikir ini kadang-kadang aturan lebih ditinggikan. Betul, kita tidak di zaman Taurat lagi, kita dalam perjanjian baru. Tapi praktek aplikasinya kebanyakan orang dan gereja hari-hari ini ada yang menerapkan, dia nggak sadar dari perjanjian baru, tapi Taurat masih dilakukan. Aturan-aturan manusia masih lebih ditinggikan, itu maksud saya Bapak Ibu. Ngerti nggak? Saya setuju, kita nggak harus melakukan ke Taurat lagi. Tetapi harusnya kita lebih mengutamakan kebenarannya. Tapi sangat ironis, sangat miris. Ada orang-orang yang masih melakukan di zaman sekarang tanpa sadar, walaupun mereka berjubah rohani, pelayanan, apalagi yang seperti tadi seorang Bapak tadi yang memberikan pandangannya. Saya setuju seperti itu. Tapi ada orang-orang yang masih terjebak dengan aturan-aturan seperti ini, ya. Padahal harusnya kita hidup dalam kasih karunia anugerah yang melimpah, ya kan? Kita nggak terikat lagi ke sesuatu yang belakang. Nah, yang kedua, saya pernah ketemu dengan seorang yang diberkati, saudara, ingin diberkati. Sampai saya tanya, loh, ada peraturannya, prosedurnya. Pak, kami nggak bisa diberkati di gereja kami. Gereja terkenal, gereja besar di Surabaya lagi, di Jakarta, saudara, di Jakarta, gereja besar. Itu jemaatnya bukan ribuan lagi, saudara. Saya ngerti, sampai saya kaget. Wow. Akhirnya saya mesti baptis, saudara. Saya bilang, apakah kamu? Enggak, Pak, karena di gereja kami kalau mau dibaptis mesti ada aturan ini begini-begini, dan kami kalau mau nikah itu saya bilang, kamu kan jemaatnya. Iya, kami mesti ikuti 6 bulan training apa semua itu, saudaraku, ya. Wow, saya bilang sampai sebegitunya. Apalagi itu zaman-zaman Covid kemarin kan, mereka karena situasi mereka mau nikah itu kan karena kalau boleh ada, boleh enggak pesta gitu. Tapi nah itu terjadi, saudara. Saya ketemu dengan orang-orang yang kasihan, korban aturan-aturan, saudara. Ya, siapa yang melebeli aturan ini? Pelayan, hamba Tuhan. Ingat, saudara, kita ini para hamba Tuhan, para orang-orang yang sudah ngerti kebenaran. Maka tadi saya share seperti itu. Maksud saya, ayolah kita jangan terjebak dengan seperti ini. Kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Tapi mari kita lakukan kebenaran Injil yang bisa mengubah. Ya, Injil itu yang bisa mengubah. Saya pikir itu, Pak Adam, saya bisa tambahkan. Silakan kalau teman-teman. Oke, terima kasih Pak Antoni. Pak Jonathan, silakan Pak Jonathan. Belum di-unmute Pak Jonathan. Lamuel, Pak Jonathan. Oke, ya. Shalom. Terima kasih Pak Kindangen. Jadi kalau shalom, kembali ke definisi hari Sabat di Kejadian, itu pada hari ke-7 itu kan Tuhan setelah selesai menciptakan semua, dia beristirahat. Nah, itu yang beristirahat ini yang kadang-kadang disalahartikan, gitu kan? Seolah Tuhan itu tidur, tidak ngapa-ngapain, hanya tidur aja, tidak berkegiatan. Padahal di situ sebutkan kayak kita istirahat Allah ya, melihat, Allah melihat semuanya itu baik adanya. Artinya apa? Dia melihat, dia memerhatikan bahwa namanya beristirahat itu tidak melakukan kegiatan lain, ya, yang kalau sehari-hari kita lakukan. Antara lain ya tentu mencari nafkah, ya, kemudian bekerja. Tetapi kalau melayani orang itu beda, ya, seperti Tuhan Yesus kan melayani orang, menyembuhkan orang. Dia kalau dia melihat semuanya baik, ya dia tidak perlu menyembuhkan orang gitu. Dia betul-betul hanya melihat gitu. Tapi kalau ada sesuatu yang tidak baik, ya dia perbaiki. Artinya bukan untuk dirinya sendiri. Jadi beristirahat itu ditujukan pada kegiatan yang untuk dirinya sendiri. Tapi kalau menjadi berkat bagi orang lain atau memperhatikan orang lain, itu dilakukan oleh Allah sendiri gitu. Jadi kembali ke definisi istirahat tadi. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Jonathan atas masukannya. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya nih, silakan. Bu Farida, Bu Erni, Bu Rachel, Bu Lisa, Bu Sisda. Shalom Pak Oto. Wah, ada Pak Oto nih. Bu Yuliana. Pak Wid, silakan. Terima kasih. Saya juga
mau memberikan pandangan. Kalau zaman sekarang ya, kalau zaman dulu mungkin saya nggak ngerti itu ahli Taurat maupun juga orang-orang Farisi pandangnya bagaimana. Tetapi kalau kita melihat dari rencana Bapa yang tertinggi ya dari segalanya, keselamatan juga adalah rencananya Bapa. Rencana Bapa tentang hukum Taurat itu dikatakan di dalam Galatia 3. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran bangsa Israel tentunya. Sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji. Jadi Bapa memberikan janji kepada manusia dalam Kejadian 3:15 bahwa keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular dan ular akan meremukkan tumitnya. Janji itu oleh Tuhan. Tetapi perjalanan bangsa Israel kemudian kacau balau, maka hanya ditambahkan hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum Taurat. Tapi manusia, karena ada manusia, di mana kalau kita melihat Maleakhi 3 ayat 17-18, manusia itu adalah harta kesayangannya Allah Bapa. Supaya tidak musnah, manusia ini diberikan hukum Taurat. Kenapa? Karena Allah ingin janjinya dia pertama kali yang di dalam Kejadian 3 itu nanti terwujud. Siapa itu yang dikatakan sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Nah, kalau sudah demikian, jadi hukum Taurat itu ada karena untuk manusia. Nah, ini tidak pada dimengerti. Sehingga Yesus mengatakan waktu tadi dibawakan Pak Antoni, di dalam Matius 12, Pak Antoni membawakan itu, bahwa bagaimana kalau ada domba yang jatuh dalam lubang. Ya pasti mereka akan tolong. Nah manusia, jauh kata Tuhan Yesus, jauh lebih penting daripada domba itu. Itu tidak dimengerti. Karena hukum Taurat tadi itu hanya untuk manusia. Bukan manusianya untuk hukum Taurat, bukan. Oleh karena itu Tuhan Yesus ngomong, yang melakukan segala sesuatu pasti boleh dong untuk manusia. Oleh karena itu bagi kita semuanya, mesti harus tahu bahwa apalagi zaman sekarang, tadi saya setuju Pak Wi Kristianto atau Pak Yusuf, bahwa zaman sekarang ini, kalau saya bacakan dalam Lukas 16 ayat 16 ya, dikatakan demikian, Lukas 16 ayat 16, ini Tuhan Yesus yang bicara sendiri. Begini firman Tuhannya, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Kenapa? Karena itu dikatakan dengan Galatia 3 ayat yang ke-19. Itu matching. Setelah itu sudah datanglah janji Allah itu tadi, yaitu pribadi Yesus Kristus. Tadi dikatakan oleh Pak Adam bahwa hukum itu dulu. Sekarang nyatanya adalah di dalam pribadi. Hukumnya siapa sekarang? Yesus Kristus. Bukan lagi hukum Taurat, karena Matius 5 mengatakan Yesus Kristuslah yang bisa melakukan seluruh hukum Taurat, bukan hanya seluruh hukum Taurat, tetapi hukum Taurat yang sudah digenapi atau disempurnakan. Kenapa kok disempurnakan? Karena hukum Taurat yang lalu itu hanya untuk sementara, bukan berarti tidak berguna. Karena dikatakan hukum Taurat itu akan terus ada, bahkan 1 titik nokta pun tidak boleh dihilangin, sampai kepada kekekalan. Kenapa? Karena itu akan digunakan oleh Allah menghakimi orang-orang yang penghakiman terakhir itu. Untuk orang-orang zaman hukum Taurat atau tadi dikatakan Pak Antoni,
Orang-orang zaman sekarang yang orientasinya pada hukum Taurat, itu akan dihakimi pakai hukum Taurat. Tapi orang-orang zaman sekarang yang berorientasi pada Kristus, dikatakan bahwa kita harus punya pikiran dan perasaan seperti Yesus. Itu pikiran dan perasaan Allah. Karena kalau hukum Taurat, klarifikasi dosa kita itu mudah. Kita melanggar dosa itu bisa diklarifikasi dengan hukum Taurat. Tapi kalau pribadi Yesus, bagaimana kita bisa mengklarifikasi? Karena itu ada dalam pikiran dan perasaannya Yesus. Pelanggaran-pelanggaran kita ini. Oleh karena itu Bapak mengatakan Roma 8 ayat 28-29. Kita ini supaya menjadi seperti Yesus. Baru kita ini bisa mengerjakan lebih daripada hukum Taurat. Makanya mengatakan juga dalam Matius 5 ayat 20 bahwa kalau keagamaan kita ini tidak lebih tinggi daripada keagamaan orang Farisi maupun ahli-ahli Taurat, kamu tidak bisa masuk kerajaan surga. Nah, ingat panggilan kita jauh lebih tinggi, panggilan dan pilihan kita jauh lebih tinggi daripada hukum Taurat itu sendiri. Hukumnya adalah pribadi Yesus. Kalau kita tidak bisa seperti Yesus, Tuhan sendiri yang ngomong. Karena engkau akan kutetapkan, engkau kuberi standar, Roma 8 ayat 29. Standarmu adalah menjadi serupa dengan Yesus. Nah, karena itu perjuangan kita harus ada. Di Matius 13, Yesus yang ngomong. Ya kan? Kita harus berjuang. Aku tahu kamu sudah berusaha. Tapi berusaha tok tidak cukup. Kamu tidak akan mampu masuk dalam kebenaran dengan usaha. Melainkan kamu harus berjuang. Nah, itu Tuhan Yesus bilang. Karena itu kita semuanya berjuang. Berjuang kenapa? Karena kita masih hidup. Jangan pikir Tuhan Yesus selamat itu selesai. Tidak. Allah punya rencana yang dahsyat. Yang Yesus katakan. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa. Itu cita-cita Bapa. Semua manusia Kristen harus bisa sampai kepada cita-cita Bapa. Jalannya siapa? Hanya Yesus. Kalau kita tidak mengikuti jejak, tidak mengikuti cara hidup Tuhan Yesus, tidak mengikuti gaya hidup Tuhan Yesus, kita tidak mungkin bisa sampai kepada Bapa. Karena itu bagi kita semua orang Kristen, tentu kita harus ikuti apa saja yang Tuhan Yesus ajarkan. Karena Allah tidak pernah menjebloskan kita ke dalam hal-hal yang menjadikan kita semuanya itu hancur lebur. Enggak. Allah itu memberikan kepada kita firman. Ibrani 1 ayat 3. Ditopang oleh firman Tuhan. Kalau kita tidak mengerti firman Tuhan, Roh Kudus tidak bisa memimpin kita. Karena itu kita tiap hari harus bergaul, bersekutu, berhubungan intim, dan berkomunikasi hanya pada Allah saja. Seperti zaman Adam, Hawa belum berdosa. Itu karena itu kita semuanya ayo berubah tiap hari. Bukan berproses, tidak. Tapi berubah, tumbuh kita. Berubah itu tumbuh. 2 Korintus 3 mengatakan perubahan kita ini dari kemuliaan menuju kepada kemuliaan yang lebih besar. Berarti ada pertumbuhan. Kalau sekarang kita ngomong saya dalam proses. 2 tahun lagi ngomong dalam proses. Berarti belum pernah mengalami pertumbuhan. Mari kita bertumbuh seperti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita semua. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih. Terima kasih Pak Wid. Saya kembalikan kepada Pak Gembala. Silakan Pak Gembala mengingat waktu. Terima kasih Pak Antonius Kindangen. Suara saya jelas ya, Bro Adam? Jelas. Bahwa inilah kekristenan itu bukan berbicara tentang aturan atau hukum, tapi berbicara tentang relasi, ya, tentang relationship antara manusia, ya, relationship antara manusia dan Tuhan. Karena itu hukum yang mengatur hubungan aksional,
Ya, hukum transaksional. Kita seperti orang bertransaksi, lo jual gua beli gitu, gua jual lo beli, kira-kira begitulah bahasanya, ya kan? Tapi adalah hukum relasi. Karena itu hukum yang terutama yang Kristus katakan adalah kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Nah, saudara, banyak orang Kristen hari ini tanpa sadar terjebak tuh dalam pola transaksional dengan Tuhan. Ya, saya ikut Tuhan karena saya ingin dapat kesembuhan, mujizat, berkat, dan lain sebagainya. Itu transaksional sebenarnya. Dia rela melayani, dia rela kasih persembahan, ya dia rela pergi ke gereja bahkan hampir setiap hari, ikut doa ini, doa itu, ya doa pengerja dia ikut, doa pagi dia ikut, dia doa pria dia ikut, doa wanita dia ikut juga, kira-kira begitu. Tapi tujuannya adalah transaksional. Ya, saya ikut ini, saya lakukan ini supaya saya dapat sesuatu dari Tuhan. Nah, itu menyedihkan sekali, Bapak Ibu Saudara. Nah, pagi hari ini kita diberi kepercayaan oleh Tuhan. Hari ini nanti teman-teman Pak Oto, Pak Yusuf, Pak Wid, dan Pak Adam akan kembali melayani di Lapas Gunung Sindur. Saya mohon maaf, saya tidak bisa bersama dengan teman-teman. Ya, seharusnya saya bersama mereka, tapi puji Tuhan ada Pak Yusuf yang bisa menggantikan. Dan saya sendiri hari ini karena hari pertama sekolah di SMP Waskito, nah saya sebagai wali kelas harus hadir untuk memberikan arahan kepada mereka karena 2 minggu yang akan datang akan ada ujian kenaikan kelas. Jadi kita akan sama-sama mendoakan. Nanti pelayanan di lapas itu Pak Adam yang sebagai pembawa sharing firman Tuhan. Nah, nanti Pak Adam, Pak Yusuf, Pak Oto akan bagi kelompok. Ada sekitar 60-an yang sering hadir, jadi mungkin satu orang akan mentorin 15 orang. Nah, itu salah satu strategi kita dalam melayani teman-teman warga binaan di Lapas Gunung Sindur, yaitu dengan cara berbagi kelompok, ya, mementori mereka. Sebenarnya pejabat dari lapas itu sudah bilang ke saya kalau mau sebenarnya di sana. Nah, itu suatu kesempatan, tapi saya belum bisa jawab karena kita harus atur waktu sedemikian rupa. Halo? Halo? Ya, Halo? ya Pak Yos. Shalom? Ya Pak Gam. Padam? Oke, sorry. Ya, internet saya masih suka naik turun, jadi kita langsung aja kita akhiri karena teman-teman harus segera mempersiapkan diri. Terima kasih sekali lagi Pak Antonius Kindangan. Mari kita berdoa sama-sama. Kita arahkan tangan buat Pak Adam, Pak Yusuf, Pak Oto, Pak Wid. Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mengucap syukur untuk teman-teman kami yang sebentar lagi akan ke Lapas Gunung Sindur. Bapak, kami sepakat mendoakan, mendukung, dan memohon kepadamu ya Bapak untuk Tuhan berikan hikmat, karunia, perkataan ketika mereka melayani Tuhan, baik Pak Adam sebagai penyampai firman Tuhan dan juga kesaksian, baik juga Pak Oto, Pak Wid, dan Pak Yusuf dan Pak Adam juga yang akan berbagi kelompok dan mereka akan menjadi mentor bagi teman-teman di lapas di warga binaan Gunung Sindur ini. Bapak, kami mohon suasana kerajaan Allah, kami mohon hikmat dan tuntunan Roh Kudus nyata dalam kehidupan mereka Bapak. Dan ketika mereka menyampaikan perkataan-perkataan, kami berdoa biarlah perkataan itu bukan berasal dari diri mereka sendiri, tapi itu dari kuasa dan kehendak Allah. Sehingga ketika warga binaan ini mendengar perkataan itu, hati mereka mengalami suatu berkat firman Tuhan yang mengubahkan hidup mereka. Sehingga mereka akan mengambil komitmen setelah mereka lulus sebagai warga binaan di Lapas Gunung Sindur.
mereka akan berkata, aku mau hidup bagi Tuhan. Apapun yang terjadi, hidupku milik Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa biar itu terjadi kepada mereka Tuhan. Dan kami rindu kiranya kasih karunia Tuhan menyertai teman-teman kami. Dan kami bersyukur juga buat Pak Antonius Kindangan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu tentang aturan dan juga relasional ini. Ya Bapa, kiranya Tuhan memberkati hidupannya, pribadi, pelayanannya, keluarganya, dan Pak Antonius dipakai Tuhan lebih lagi, diberikan hikmat, penyingkapan akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih pagi hari ini ya Bapak, dan kami percaya semua yang hadir, bahkan teman-teman kami sekalipun yang tidak hadir, namun mereka tetap mendukung di dalam doa. Kami juga bersyukur untuk segala persembahan yang Tuhan berikan secara khusus untuk Lapas Gunung Sindur. Tuhan terima kasih karena teman-teman kami di Gunung Sindur, mereka membutuhkan beberapa perlengkapan sesuai dengan pembicaraan Pak Oto dengan teman-teman di warga binaan. Tuhan, kami berdoa biarlah apa yang kami bawa ini boleh menjadi berkat bagi mereka Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur dan menyerahkan sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup kami, dan kami percaya spirit, semangat yang dari Tuhan terus mengalir dari waktu ke waktu. Kami terus from faith to faith, kaki sempurna seperti Bapa, serupa dengan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amen. Amin. Terima kasih Puji Pak Tuhan. Gembala. Terima kasih Pak sekali lagi Antoni. Pak Antonius. Terima kasih teman-teman. semuanya. Jangan sungkan besok-besok Terima kasih Pak Yusuf. bisa